Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan pemirsa. Dan tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Solmed yang menjelaskan tentang ngabuburit dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana caranya kita membedakan antara ngabuburit yang mendatangkan manfaat dan ngabuburit yang mendatangkan mudarat. Nanti Kiai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan keberlimpahan berkah. Yang terhormat guru kita Kiai Haji Soleh Mahmud, Ustadz Sofyan beserta para kiai lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sesuatu yang sudah menjadi tradisi di negeri ini. Tradisi yang sesungguhnya dari awal diniatkan untuk berbagai kebaikan. Karena kalau kita sepakati bahwa ngabuburit adalah sebuah aktivitas seseorang untuk menunggu datangnya waktu maghrib, dan ini marak terjadi hanya di bulan Ramadan, maka siapapun orangnya, suka atau tidak suka, mereka orang yang termasuk melakukan ngabuburit. Cuma dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Karena kan kita semua pasti menunggu dan menantikan datangnya waktu maghrib. Kadang-kadang pindah-pindah channel, cari mana yang adzannya rada cepetan. Betul apa enggak? Kadang-kadang nungguin masjid kelamaan, dibilang nih tukang adzannya buka puasa dulu kali deh. Jemaah, apapun aktivitasmu, bila engkau menantikan datangnya waktu maghrib, maka engkau sedang melakukan sebuah kegiatan yang disebut ngabuburit. Dan setiap perbuatan itu dia berpotensi kepada kebaikan, berpotensi kepada keburukan. Tetapi bila merujuk kepada ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi, hati kita jadi adem. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah yang dibaca oleh qari'ah kita 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat menjadi sebuah garansi buat kita, mau kegiatan apapun, bila engkau masuk dalam ayat ini ada sebuah kebahagiaan. Mengapa? Karena Allah menceritakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau menjaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan madarat kepada kalian orang yang sesat jikalau Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya ngabuburit setiap tahun akan terjadi di setiap bulan Ramadan. Tetapi engkau yang sadar dan tahu bahwa dirimu sedang melaksanakan ibadah yang kelewat sakral, dan sejak semalam kau telah menancapkan niat di dalam hati, tak mungkin kau mau mengotori bahkan di penghujung puasamu dengan sebuah amalan yang engkau akan mendapatkan kerugian. Ngabuburit tidak ada sama sekali efek madorotnya, karena dia adalah sebuah aktivitas seseorang menjelang waktu berbuka puasa. Tetapi apa yang kau lakukan, itulah yang akan menjadi penentu. Kita perlu ingat, apapun aktivitasnya, lihat kualitasnya. Kan buka puasa bersama cakep tuh, silaturahim tadi disampaikan oleh Kiai Soleh Mahmud. Tetapi bila aktivitas buka puasa bersama kau isi dengan ghibah, namimah, maka sesungguhnya kau telah merontokkan pahala dari puasa itu secara kau tidak sadari. Nabi yang mengingatkan ada 5 hal yang akan membuat pahala puasamu menjadi hilang dia pahalanya. Pertama adalah al-kadzibu, dia bohong.
Kedua, al-ghibah, dia mempergunjing orang lain. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul kadzibah, dia bersumpah palsu. Yang kelima adalah dia kemudian menjadi orang yang wan-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Apapun aktivitasmu dalam ngabuburit, bila 5 hal ini kau hindari, dipastikan pahalamu menjadi terjaga. Kendati pun kau di rumah, ngabuburitnya di rumah aja, tidak keluar, tidak bersilaturahim ke tempat saudaramu, tetapi di rumah kau melakukan kedustaan, ghibah, kau bersumpah palsu, 5 hal ini dilakukan. Kendati pun kau dikurung dalam rumah, kau tetap berpotensi untuk merusak ibadah puasamu. Sampai sini kira-kira paham kan ya? Bahwa ngabuburit adalah sesuatu yang bisa menjadi manfaat begitu hebat. Dan tidak ada madarat bila 5 hal ini tetap kau jaga. Dan bila itu terjadi, maka puasa yang kau lakukan adalah puasa yang terselamatkan dari sesuatu yang menggugurkan pahalanya. Kita perlu ingat, Bu, Pak, kita perlu ingat ada pesan dari Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ini menjadi warning keras. Ente jangan main-main. Ini sebulan di bulan Ramadan, bukti bahwa engkau dimuliakan oleh Allah. Melaksanakan ibadah hanya untuk Allah. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Lalu bagaimana mungkin saat engkau bertemu dengan bulan Ramadan, ngabuburit yang kau lakukan justru merusak nilai dari puasamu. Rasanya kita perlu belajar kepada seorang tabi'in. Bapak, ini seorang laki-laki yang sangat menghargai puasanya. Dia takut puasanya menjadi rusak. Namanya Tuan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri, Ustaz Sofyan, sama nih. Girang-girangin Ustaz Sofyan biar kita terus ceramah bareng beliau gitu. Karena Sufyan Ats-Tsauri idza aftara min saumihi aftara ala ma'il matar. Adalah Sufyan Ats-Tsauri kalau dia buka puasa, dia berbuka puasa dengan air hujan. Fa illam yajid, kalau dia nggak temuin tuh air hujan karena tidak turun hujan, aftara ala ma'in nahar, maka dia akan berbuka puasa dengan air sungai. Kalau kita kan lontong sama bakwan, kalau kagak ada lontong sama bakwan rasanya kagak afdol tuh buka puasa. Itu menu favorit setahun sekali di setiap bulan Ramadan. Ya walaupun habis makan lontong sama bakwan juga ada opor ayam juga. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang tabi'in yang dia hati-hati. Jangan sampai di penghujung dari puasanya kemudian menjadi rusak dia puasanya karena berbuka puasa dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu? Dia nggak mau minum dari tanah yang digali oleh sultan-sultan, raja-raja. Saking dia kagak percaya dengan duit dan harta raja-raja. Dia takut tuh duit dari raja adalah duit yang dia ambil dari rakyatnya dan dia zalim kepada rakyatnya. Dia nggak mau minum air yang dikerjain sama raja-raja. Kalau kita kan nunggu-nunggu ngarep-ngarep bansos. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia jagain nggak lempangan ini nggak? Ini ibadah kelewat mahal yang akan menghapuskan segala dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ente berhenti dulu dari ghibah, dari namimah, dari marah, dari menyakiti hati orang lain. Mengapa? Karena ada janji dari Nabi SAW. Ente punya dosa bakalan dihapus semuanya. Karunia besar. Kita yang bikin dosa bertahun-tahun, berapapun umurmu, saat 50 tahun, 60 tahun di bulan Ramadan tahun ini, kemudian kau berpuasa imanan wahtisaban, berlaku nih hadis sahih,
ente kudu dihapus semua dosanya. Terus apakah kau ingin rusak kesempatan itu dari sebuah aktivitas ngabuburit dengan sesuatu yang kemudian mendatangkan madarat? Kayaknya nggak mungkin. Maka jamaah yang ngaji di TV One ini adalah orang yang udah teruji. Ngabuburitnya dari habis zohor. Ngaji. Kalau habis zohor di waktu orang banyak istirahat, dia ngaji teruji, apalagi menjelang waktu maghrib. Dia buka Al-Quran, dia baca, dia zikir, dia siapin makan buka puasa buat suaminya. Bila itu yang dilakukan, bersiaplah kau mendapatkan keistimewaan yang tidak berkesudahan. Semoga manfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gurunda Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita belajar hari ini betapa para tabi'in sangat berhati-hati dalam menjaga puasanya, termasuk hal mengkonsumsi untuk membatalkan puasa. Kita belajar juga bahwa ngabuburit kita perlu hati-hati. Apakah ngabuburit kita mendatangkan mudarat atau justru mendatangkan manfaat? Suatu tradisi atau yang sudah mengakar di Indonesia, khususnya di bulan Ramadan. Nah, kita akan belajar bersama-sama di segmen berikutnya. Melalui tanya jawab, kita akan eksplorasi lebih dalam lagi mengenai tema kita yang sangat menarik sekali ini, yaitu ngabuburit, mendatangkan manfaat atau mudarat. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.